Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersama Hendarto Anka, kita sekarang berada di eh, kampus ITB Jatinangor. Kita akan memaparkan tentang bagaimana melakukan perizinan penanaman tiang fiber optik dengan keamanan yang tinggi. Tentunya izin penanaman fiber optik ini meliputi adalah izin penanaman tiang dan penarikan kabel di jalan nasional, itu melalui Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu Dinas PU Nasional, dan terus berurutan dari provinsi, Dinas PU Kabupaten, dan Dinas PU Kota. Kemudian juga harus mempunyai surat izin rekomendasi dari Keminpo, ataupun untuk di daerah kita Keminpo Kota, Keminpo Kabupaten, Keminpo Provinsi. Jadi semuanya harus kita jalani. Dan juga kadang-kadang ada penanaman tiang fiber optik di wilayah PT KAI atau Kereta Api Indonesia, dan kita melakukannya di perizinan di daob-daobnya, daerah operasinya, daob 1, 2 sampai 8. Dan kemudian juga kita harus izin ke Dinas Perhubungan. Dan dibawa ke kecamatan, perizinan penanaman tiang fiber optik itu bisa melalui di kelurahan atau desa atau kuwu untuk di Cirebon, atau padukuhan di Yogyakarta. Kemudian kita izin RT, RW setempat dan warga. Kemudian juga dalam implementasi untuk penanaman tiang ini, kita harus sangat berhati-hati. Dalam hal ini izinnya harus lengkap. Misalnya untuk di perumahan komplek atau yang di bawah pengembangan developer harus izin developer. Hal ini mempermudah kita, karena kalau masih dalam pegangan developer, untuk penanaman tiangnya masih aman. Tetapi kalau perumahan yang open area atau daerah terbuka, itu perizinannya harus menyeluruh. Dan sebelum pelaksanaan penanaman tiang ataupun dalam hal negosiasi dengan RT, RW dan warga atau kelurahan atau apapun, itu dalam pemberian kontribusi berupa barang non tunai ataupun tunai, itu diberikan dalam 2 sesi, sehingga dalam penanaman tiangnya dapat mendapatkan penanaman tiang yang sangat aman. Dikarenakan yang utama dalam perizinan ini, perusahaan menginginkan seluruh tiang yang sudah ada di dalam map atau di daerah denah tersebut harus semuanya tertanam, sehingga tidak merugikan perusahaan. Jadi dalam hal ini perlu dilakukan marking pole atau penetapan pemberian tanda letak-letak tiang-tiang yang akan dilakukan penanaman tiang. Dan peletakan ini harus dilakukan bersama-sama dengan RT, RW dan warga setempat, sehingga dalam penanaman tiang tidak menimbulkan kondusif, sehingga pekerjanya dalam melaksanakan implementasi penanaman tiangnya akan berlaku dengan baik. Dan juga harus mengetahui kondisi area tersebut, apakah area tersebut ada wilayah ormas-ormas tertentu yang tentunya merupakan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, sehingga menimbulkan blocking baik dari ormas, warga ataupun dari kelurahan setempat. Jadi izin lurah dengan 3 pilarnya, ke Babinsa dan ke Babin Kamtipmas, harus benar-benar kita laksanakan. Kemudian penandaan atau marking pool tersebut kita harus lakukan bersama-sama sebelum pemberian kontribusi, sehingga kita dapat melihat dan mengevaluasi apakah semua tiang-tiang ini semuanya dapat tertanam dengan baik dan sudah mendapat izin dari warga setempat. Sehingga sebelum pelaksanaan pemberian dana atau hasil kontribusi, kita sudah melakukan penandaan penanaman tiang sehingga semuanya sudah menjadi kondusif. Setelah marking pool ataupun penandaan penanaman tiang, kita laksanakan pemberian kontribusi dengan pemberian minimal 40-50%, tetapi jangan keseluruhan, untuk pengamanan kita dalam penanaman tiang tersebut. Setelah diberikan kontribusi, maka kita bersama-sama melakukan pengerjaan implementasi dengan melakukan penggalian dengan pemberitahuan warga
ormas setempat, Babinsa, Babin Kantipmas, dan kepala desa serta RT RW. Nah, sehingga dalam pelaksanaan penanaman tiang tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Demikian para sahabat, teman, untuk izin penanaman tiang sangat penting sekali pengamanan dalam pelaksanaan pekerjaan pelobangan dan penanaman tiang dan kemudian penandaan, sehingga penanaman tiang Anda dapat dilaksanakan dengan baik. Demikian para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.